Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat situs sejarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Bani Israel di Jabal Qaf, kajian kitab tafsir Yasin Syekh Hamami. Disadur dari tafsir surat Yasin Syekh Hamami Zadah, halaman 11 ayat ke-36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimman tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Artinya, Maha suci Allah yang menciptakan semua berpasang-pasangan dari apa yang ditumbuhkan dari bumi serta dari diri mereka dan dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Yasin ayat 36. Pada ayat wa mimma la ya'lamun, dari apa yang tidak mereka ketahui, Syekh Hamami Zadah mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW ketika beliau diisrokan. Kisah dalam hadis tersebut adalah kisah tentang Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu terjadi fitnah berupa perselisihan dan pertikaian sehingga melahirkan peperangan di antara mereka. Mereka satu sama lain saling bunuh-membunuh sampai tidak disadari dalam waktu singkat dalam peperangan tersebut telah terbunuh sebanyak 43 Nabi Allah. Kemudian Allah datangkan lagi 200 orang laki-laki yang ahli ibadah dan zuhud. Mereka mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Namun 200 laki-laki tersebut pun dibunuh oleh mereka dalam peperangan mereka. Sehingga kondisi umat saat itu menjadi kacau balau, saling tuduh sesat dan mengkafirkan satu sama lainnya. Adalah satu golongan dari Bani Israel yang mereka tidak pernah ikut-ikutan dalam pesta pertikaian dan perselisihan Bani Israel saat itu. Mereka lebih memilih berjihad kepada hawa nafsunya, menjauhi gelapnya kebencian dan kemarahan, menjauhi perasaan merasa lebih atau paling benar dari lainnya, menghindari mengotori tangan mereka dengan darah-darah manusia. Kemudian mereka menjauh dari kelompok-kelompok orang yang sedang bertikai itu. Maka sampailah mereka di tepi pantai di suatu lautan. Mereka bermunajat menyeru doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang jelas nyata pasti pertolongannya. Zat yang jelas nyata pasti kebenarannya. Zat yang jelas nyata pasti pengetahuannya. Segolongan orang tersebut berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari fasad atau kerusakan kaum mereka itu. Ketika mereka sedang dalam keadaan berdoa, bermunajat serta merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka seketika tiba-tiba muncullah sebuah lubang yang sangat besar dan dalam di bawah mereka sehingga mereka terperosok jatuh semuanya ke dalam lubang tersebut. Dan tetaplah mereka di dalam lubang tersebut untuk mencari jalan keluar selama 18 bulan lamanya. Sehingga keluarlah mereka kepada suatu tempat di antara Jabal Qaf. Diriwayatkan bahwasanya tempat tersebut berwarna putih keperak-perakan serta berkilauan seperti kaca. Sehingga tinggallah mereka di tempat tersebut dalam waktu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Dan keberadaan mereka tersebut tidak diketahui oleh Bani Adam atau manusia yang lain yang berada di luar. Maksudnya tidak diketahui oleh seluruh manusia penduduk bumi ini. Begitupun mereka tidak mengetahui keberadaan Bani Adam atau manusia yang berada di luar, mereka juga tidak mengetahui keberadaan manusia lainnya. Selanjutnya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, beliau SAW dipertemukan oleh Allah dengan mereka. Rasulullah SAW ditunjukkan oleh Allah SWT kepada suatu tempat yang tidak diketahui oleh hamba-hamba Allah yang lainnya yang berada di antara pegunungan Jabal Qaf. Sebuah tempat yang putih keperak-perakan serta berkilauan seperti kaca. Ketika Rasulullah SAW dipertemukan dengan segolongan orang dari Bani Israel yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kerusakan kaumnya tersebut, mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW seraya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kami memandang wajahmu ya Muhammad. Kemudian mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Dan selanjutnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka hukum-hukum syariat Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya dari hukum-hukum syariat Islam. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW,
bahwasanya ketika Nabi Musa alaihissalam masih ada bersama leluhur mereka, Nabi Musa alaihissalam berwasiat kepada leluhur mereka agar nanti ketika mereka atau anak cucu mereka kelak dipertemukan dengan Nabi akhir zaman yang menjadi penutup para nabi dan rasul untuk menyampaikan salamku kepada Nabi akhir zaman tersebut, yakni Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Rasulullah SAW berkeliling melihat perkampungan mereka. Maka Rasulullah melihat bahwa rumah-rumah mereka tidak memiliki pintu dan beliau menanyakan, sebabnya kenapa bisa seperti itu? Mereka pun menjawab bahwasanya tidak ada di antara mereka perasaan khawatir satu sama lain, sehingga tiadalah perlu rumah kami untuk memiliki penutup pintu. Rasulullah SAW pun melihat bahwa tembok atau dinding rumah-rumah mereka sama ratanya. Tiada perbedaan antara rumah satu dengan lainnya. Beliau menanyakan sebabnya tersebut. Maka mereka menjawab, bahwasanya kami merasa sama di dalam hati kami. Maksudnya tiada perbedaan baik status sosial, ekonomi maupun nasab. Selanjutnya Rasulullah SAW bertanya berkenaan masjid mereka yang jaraknya jauh dari rumah-rumah mereka. Mereka menjawab bahwasanya balasan kebaikan orang yang mendatangi masjid yang lebih jauh lebih utama daripada orang yang mendatangi masjid yang dekat. Rasulullah SAW juga bertanya berkenaan dengan pekuburan mereka yang lokasinya di depan pintu rumah-rumah mereka. Kenapa sebabnya? Mereka menjawab bahwasanya agar selalu mengingatkan kami kepada tempat kembali kami kelak atau pekuburan, sehingga kami tidak terpengaruh dan tersibukkan oleh dunia, dan kami tidak lupa kepada kematian. Rasulullah SAW bertanya kembali, kenapa mereka terlihat tidak pernah tertawa? Mereka pun menjawab, bahwasanya tertawa bisa menyebabkan hitamnya hati. Oleh sebab itu kami tidak suka tertawa. Rasulullah SAW bertanya juga, adakah di antara mereka orang yang sakit? Mereka menjawab, sesungguhnya sakit adalah kafaroh bagi dosa-dosa, sedangkan kami tidak melakukan dosa. Maksudnya mereka tidak pernah sakit. Beliau SAW pun bertanya tentang bagaimana mereka bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka pun menjawab, ya, kami bercocok tanam. Kami menanam dan kemudian sisanya kami pasrahkan dan tawakal kepada Allah SWT. Sehingga tiba waktu panen, kami berkumpul bersama dan datang ke perkebunan atau pertanian kami. Kemudian kami mengambil apa-apa yang kami butuhkan saja, tidak lebih, dan sisanya kami tinggalkan. Mereka mengambil hanya sekedar untuk kebutuhan mereka saja, agar bisa melanjutkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bertanya, adakah mereka yang juga beternak? Mereka menjawab, iya. Kami beternak di padang pasir. Kemudian kami tinggalkan ternak kami tersebut dibiarkan di padang pasir sampai kami membutuhkannya. Maka kami datang ke padang pasir untuk mengambil beberapa ternak yang kami butuhkan saja. Dan sisanya kami tinggalkan ternak kami tersebut di padang pasir. Hati mereka tidak terbelenggu dalam keserakahan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya berkenaan keadaan wajah-wajah mereka yang berwarna kekuning-kuningan dan pucat, sedangkan tiada di antara mereka orang-orang yang sakit. Mereka menjawab bahwasanya inilah wajah yang senantiasa takut dengan kematian, karena kematian adalah pertanggungjawaban kepada Sang Pemberi kehidupan, yaitu Allah SWT. Terakhir Rasulullah SAW bertanya, apakah banyak di antara mereka orang-orang yang wafat? Mereka pun menjawab bahwa di antara mereka dalam setiap tahun terdapat satu jenazah orang yang wafat. Inilah kaum yang lebih memilih berjihad melawan hawa nafsunya ketimbang mengotori tangan mereka dengan darah-darah manusia, mengotori hatinya dengan kebencian dan kemarahan, mengotori lisannya dengan caci maki dan laknat. Maka Allah SWT memuliakan mereka dengan menempatkan dalam golongan hamba-hambanya yang beruntung. Mereka tidak hanya mendapatkan surga di akhirat,
Namun ketika hidup di dunia pun, mereka telah diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.